Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dimas Satrio Wirnata, NPM 2240304009. Saya berasal dari Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Borobudur Tarakan, akan menjelaskan tugas cache data yang merupakan tugas akhir yang saya lakukan untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah organisasi arsitektur komputer yang diampu oleh Bapak Diharto. Jadi saya akan menjelaskan tentang cache data. Jadi langsung saja kita ke videonya. Oke, baik. Apa sih pengertian dari cache data? Mari kita lihat. Jadi cache data itu adalah bisa dibilang, jika kita baca di sini, memori yang lebih murah umumnya lebih lambat daripada yang lebih mahal, kecuali untuk CPU yang sangat lambat. Peralatan cepat harus menunggu sistem memori, mengakibatkan gangguan kinerja. Memori cache digunakan untuk mengurangi degradasi kinerja dengan menyimpan data yang sering kita akses. Nah, para perancang komputer harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan kinerja memori. Memori cache memungkinkan sistem memori yang lebih cepat. Pada intinya, cache memori ini atau cache data ini adalah untuk mengurangi kelambatan atau mengurangi penurunan kinerja pada sebuah komputer, di mana kita cache data ini digunakan untuk menyimpan data yang kita butuhkan secara cepat. Jadi kita tidak perlu untuk mengakses memori utama. Jadi fungsinya cache data ini adalah kita untuk mengakses secara cepat. Jadi kita mengurangi penurunan kinerja pada sebuah komputer. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengetahuinya kita bisa langsung mengerjakan job sheet-nya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke job sheet-nya. Oke, baiklah, kita akan mengerjakan job sheet yang sudah diberikan oleh Bapak Didi Harto. Jadi kita akan mengerjakan job sheet yang sudah diberikan oleh Bapak Didi Harto. Di sini kita akan menjelaskan atau membuat sebuah program mengenai cache yang tadi kita sudah jelaskan ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah job sheet dan di sini ada beberapa perintah yang sudah dijabarkan, yaitu antara lain move stb, comparison dan lain sebagainya. Dan di sini di mana perintah ini move R01R01 ini untuk memindahkan line 0 ke dalam register 01. Selanjutnya adalah stb R01 add R01, dan di sini untuk menyimpan layer yang ada di register R01 ke alamat memori yang ditunjukkan oleh nilai yang ada di register R01. Comparison untuk membandingkan layer ada di R01 dengan nilai 63. Selanjutnya JQ31 kita akan melompat ke label 31. Selanjutnya untuk add menambahkan nilai 1 pada register 01. Selanjutnya ada JMP ke-6 atau jump. Nah, di sini digunakan untuk lompatan tak bersyarat ke label 6. Selanjutnya HLT adalah untuk instruksi ini menghentikan eksekusi program ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat atau menyusun instruksi. Nah, di sini caranya adalah dengan cara meng-add new, buka simulator teman-teman, lalu tambahkan seperti biasa di add new. Kita pertamanya juga membuat program baru ya dengan nama sembarang teman-teman, terus base address-nya 100. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengikuti job sheet selanjutnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan flush pada data cache. Nanti kita mengganti block size, cache tab, direct map, terus cache size dengan sekian-sekian, dan white policy-nya kita ubah. Kita buka show cache di sini. Selanjutnya kita klik flush. Lalu kita ganti sesuai dengan job sheet. Nah, berhubung di sini sudah sesuai dengan job sheet yang diberikan, maka kita akan klik close saja. Selanjutnya, instruksi selanjutnya kita akan menyisipkan kode berikut. Nah, kode dia berikut ini atau yang tertera di pada layar LDB sekian dan sekian, LDB 01 LDB 0 R00 ini digunakan untuk memuat byte pertama pada register 00. Jadi untuk LDB 2 untuk memuat byte kedua dan seterusnya sampai LDB 3. Ayo kita tambahkan. Nah, di sini pada job sheet diminta untuk menambahkan setelah set instruksi JMP 6. Jadi kita akan menambahkan dengan cara insert below ya, teman-teman.
Nah, di sini insert below jangan add new, karena jika kita add new maka perintahnya akan di bawah dari set terakhir. Jadi kita akan menambahkan add new saja. Mohon maaf, kita akan menambahkan insert below ya. Insert below, mohon maaf salah. Jadi insert below ini menambahkan pas di bawahnya. Nah, di sini kita cari LDB. Nah, di sini LDB kita isi value-nya 0, 1, 2, 3. Oke. Sini ada yang double, kita hapus. Nah, selanjutnya kita lihat job sheet kita kembali. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan data-data pada tabel. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebelumnya. Kita bisa melihat di showcase. Nah, di showcase di sini terdapat data atau cache data, dan di sini kita bisa juga melihat ada address data dan sebagainya. Nah, di sini itu kita isi di sini ya, teman-teman. Nah, kita isi di tabel-tabel ini ya, di sini. Nah, selanjutnya masukkan set instruksi berikut. Di bawah set instruksi LDB 3 R00. Kita akan menambahkan LDB 4 R00 pada di bawahnya LDB 3 R00. Ya, jadi kita akan mencari LDB 3. Nah, di sini kita lakukan insert below ya, teman-teman. Sama seperti tadi, kita ubah value-nya jadi 4 R00 target destination operannya, lalu insert instruction. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi tabel lagi ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah mengisi tabelnya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melakukannya juga dengan cara show data cache. Oh ya, mohon maaf. Sebelum itu kita melakukan step. Nah, di sini kita lakukan step di sini eksekusi instruksi di atas dengan cara mengklik tombol step. Nah, di sini kita diminta untuk mengklik tombol step. Kita lakukan step. Nah, setelah kita menambahkan LDB 3 tadi, nah di sini kita isi dulu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan yang LDB 4. Lalu kita lakukan step juga seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat show data cache. Lalu kita bisa mengisi tabel yang ada di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita masuk ke set instruksi selanjutnya di 4.2, di mana kita akan membersihkan dengan cara flash. Nah, jangan lupa ini di flash dulu ya. Oke, kita flash. Nah, jangan lupa di flash ya, sesuai dengan job sheet yang ditentukan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan 2 set instruksi di bawah instruksi terakhir. Ada LDB 16 dan LDB 32. Nah, di sini kita menambahkan, langsung aja insert below. Kita cari LDB 16 dan LDB 32. Nah, sini untuk menambahkan byte ke 33 dan byte ke 16, jadi sesuai dengan angkanya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat job sheet selanjutnya. Nah, eksekusi hanya 3 set instruksi berikut dengan cara set instruksi yang ingin dijalankan, lalu klik tombol step yang ada pada layar. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan step pada 3 set instruksi, LDB 0, LDB 16, dan LDB 32. Langsung saja kita coba. 0, LDB 16, dan LDB 32. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi lagi. Nah, di sini ada keterangan ulangi langkah di atas 2 kali. Kita akan lakukan 2 kali lagi. Nah, satu kali lagi. Maaf.
Selanjutnya kita akan mengisi tabel yang sudah disediakan. Nah, di sini kita buka lagi showcase. Nah, di sini kita akan mengisi tabel yang ada. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini ada sudah tabel yang tadi kita sudah melakukan step, di mana kita akan isi. Kita isi dulu. Ya. Nah, untuk data 00, hitsnya 1, ya 0, 0. Nah, di sini kita juga diminta untuk mengisi hits. Nah, hits di sini 1, missnya 6 dengan persentase 85,7%. Oke teman-teman, kita akan masuk ke job selanjutnya, yaitu 4.3. Ya, di sini kita akan mengubah spesifikasi dari cache yang ada. Nah, sebelumnya kita mencoba di direct map dengan cache type-nya. Selanjutnya kita akan mencoba di set asosiatif, di mana kita mengubahnya di show cache data. Nah, di sini yang diubah adalah block size-nya 4, cache type-nya jadi set asosiatif, cache size-nya 16, set block-nya two way dengan write policy-nya adalah write back. Nah, di sini kita akan mengubah jadi set asosiatif dengan set block-nya two way. Nah, di sini saya sudah menambahkan perintah-perintah yang diminta di jobs ini, yaitu yang pertama adalah LDB8 dan LDB12. Nah, di sini kita akan melakukan step. Caranya sama aja ya teman-teman, dengan cara insert below sesuai dengan arahannya, LDB4 di bawah LDB4. Selanjutnya kita akan melakukan eksekusi pada LDB0, LDB4, LDB8 dan LDB12. Kita langsung step LDB4 step, LDB8 step, lalu LDB12 step. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi tabel kembali. Nah, di sini kita akan melihat pada showcase data. Nah, di sini isi sesuai dengan address yang diminta ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mengisi dan yang diminta adalah address dari 00, 04, 08 dan 012. Nah, kita sesuaikan saja dengan data di sini. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi ulang menjadi 4 way. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi 4 way. Oke, kita close. Selanjutnya kita akan melakukan eksekusi kembali pada 0, 4, 8 dan 12. Step 4, 8. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi tabel kembali. Nah, di sini kita cukup membuka cache datanya lagi. Nah, di sini saya sudah mengisi kembali. Sebelum saya sudah mengisinya. Nah, di sini kita harus praktikan job sheet-nya secara teliti ya teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk berapa kali step, terus berapa kali pengulangan. Jadi kita tidak boleh keliru. Nah, di sini selanjutnya kita akan membersihkan cache dengan mengklik tombol flash. Nah, kita buka showcase data lagi, lalu kita flash. Nah, di sini kita akan mengeksekusi dua set instruksi, yaitu LDB0 dan LDB16. Nah, di sini kita buka LDB0, kita step, lalu LDB16, kita step. Nah, di sini kita lakukan 3 kali. Nah, di sini saya tadi mengatakan harus teliti karena job sheet-nya agak kurang kelihatan. Jadi kita akan lakukan lagi 2 kali lagi step yang kedua dan 1 kali lagi step. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi tabel kembali. Nah, kita buka saja showcase. Nah, di sini kita sudah
Nah, di sini kita sudah mendapatkan cache data dari eksekusi yang 2 tadi. Jadi kita lakukan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Nah, di sini sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam job sheet terakhir, yaitu 4.4, dimana kita akan mengcompile semua yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, kita di sini untuk melihat chart atau diagram dari direct map dan set associated. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu caranya bagaimana. Nah, di sini kita langsung copy saja perintah compile-nya. Copy. Nah, pada menu CPU Simulator kita akan masuk ke menu compiler. Nah, di sini kita akan sudah ada, kita kasih masuk aja. Nah, di sini jangan lupa kita ketikkan next. Nah, kita akan jalankan dengan cara ke compile lalu ke compile. Kita tunggu. Nah, di sini kita diminta untuk melihat chartnya. Nah, di sini kita diminta untuk melihat chart. Nah, di sini kita akan melakukan enable chart. Nah, di sini pilih parameter cache sesuai, jalankan program. Anda menekan tombol dahulu reset program, tampilan utama sudah gambar 1 dan nah, di sini kita akan melakukan direct mapping terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka showcase data, lalu kita ubah ke cache type-nya jadi direct map. Nah, direct map ini kita enable chart ya teman-teman, enable chart. Lalu kita close. Nah, di sini pada menu compile kita run. Nah, di sini kita kasih fast. Ini agak lama, sekitar 1 menit, jadi kita tunggu aja. Oke, di sini sudah selesai. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat di showcase. Nah, di sini sudah ada nilainya. Jadi kita bisa di sini kita isi 43. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan melakukan time lapse atau kita percepat aja dengan cara yang sama ya teman-teman. Jadi kita ubah dulu di cache size-nya di sini. Cache size-nya kita ubah lalu 32. Nah, di sini kita akan lakukan compile lalu kita run kembali. Jadi mari kita lihat bagaimana caranya. Oke, langsung aja kita percepat.
Oke, baik. Di sini saya sudah mengisi semua tabel yang sudah ada. Jadi di sini bisa kita lihat, di sini saya sudah mengisi tabel yang sudah ada. Jadi caranya sama dengan yang tadi saya contohkan. Jadi di sini kita bisa melihat ada tabel-tabel, ada chart-chart yang sudah ditampilkan di direct map dan juga di set asosiatif. Nah, di sini set asosiatif ini dia ada 4 jenis, yaitu ada 3 jenis, mohon maaf, ada 2-way, 2-way, 4-way, dan 8-way atau 8-way. Nah, di sini ya mohon maaf lagi belibet. Jadi di sini yang dia setiap way-nya akan tidak berubah ya. Yang berubah hanya yang kita run. Jadi seperti itu. Jadi seperti inilah penjelasan bagaimana cara untuk direct map dan set asosiatif. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya agak kurang jelas, karena mohon maaf juga saya agak belibet menjelaskannya. Jadi karena di sini saya masih belajar, jadi saya juga masih agak sedikit terbata-bata. Jadi mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang menonton mungkin bisa mengikuti cara-cara saya yang tadi, bagaimana kita melakukan operasi cache data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.